Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'ama ilaina bi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa an'ama ilaina bi huduri syahri Ramadan, syahrul syiyam, syahrul mubarak, syahrul unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal Qur'an. Wa syahrun fihi laylatul qadri, laylatul qadri khairun min syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Faqala ta'ala aidan Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Jamaah tarawih dan salat isya rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-22 ya. Insyaallah sudah memasuki sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan maghfirah atas apa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua sebagai umatnya mudah-mudahan tergolong orang-orang yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa sungguh-sungguh menjadi pengikutnya, dan insya Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita semua uswahana. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, karena beliaulah akhlaknya Al-Quran insya Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, tadi saya sudah mengutip ayat surat Al-Qadr ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian pada surat Ad-Dukhan ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan malam yang penuh keberkahan. Sambung dengan ayat yang diadukan. Secara historis Al-Quran memang turun ketika itu ya, ketika itu. Jadi sekarang tidak ada lagi turun Al-Quran ketika itu 15 abad yang lalu. Yang kemudian dalam ayat ini digambarkan kok ada Lailatul Qadar sekarang ini, karena adanya hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa ada bekas untuk memperingati apa yang malam Lailatul Qadar terjadi itu. Contohnya misalnya peristiwa 17 Agustus kan tahun 45. Nah, setiap tahun kita kan memperingati peringatan hari kemerdekaan. Contohnya seperti itu. Jadi secara historis, secara kesejarahan
Al-Quran memang turun ke 15 abad yang lalu, tetapi hadis-hadis Nabi mengatakan bekasnya ya, atau diingatlah peristiwa itu pada Lailatul Qadar, yang kemudian pada hadis Nabi dikatakan 10 hari pada bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi pada malam-malam ganjil 10 hari bulan Ramadan. Sehingga ketika itu mestinya kita harus mencari tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, kenapa kok tidak seperti yang biasanya terjadi pada kita sekalian? Ya kalau 17 Agustus ya diberikan ya 17 Agustus kira-kira begitu. Nah ini barangkali karena ada makna yang lebih dalam. Kenapa? Ada bonus yang diberikan kepada orang-orang yang dengan penuh kesungguhan, ya, tidak salah, dengan penuh kesungguhan mencarinya. Apakah pada tanggal 21, 23, 25 atau 27 dan 29. Itu makna yang bisa diambil hikmahnya dari kenapa kok tidak persis seperti turunnya ketika ayat surat Al-Alaq yang 5 ayat itu turun pertama kali di Gua Hira. Itu. Jadi karena apa? Karena ada misteri, ada rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan Al-Qadar itu. Nah, itu ya. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka. Nah, kalau yang ayat yang ketiga dari surat Ad-Dukhan, fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh keberkatan. Dan keberkatan ini sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Mana Prof Anwarnya? Ke dalam bahasa Indonesia. Keberkahan dalam arti yang lain, keberkahan berarti penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesucian, penuh dengan kemanfaatan yang luar biasa yang terkait dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ya, konsepnya Al-Quran yang penuh keberkatan. Dan kita semua hidup sekarang ini kan karena Al-Quran ya. Karena Al-Quran kita dikumpulkan di bulan Ramadan ini karena Al-Quran. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini salah satu keberkatannya ya, bahwa kemuliaan yang dirasakan di bulan-bulan Ramadan yang kita lakukan ada salah satunya adalah dengan melakukan ibadah tarawih ini. Jadi penuh keberkatan, penuh kemuliaan, penuh dengan kesucian. Arti dari kata mubarakatan. Nah, kemudian ayat yang berikutnya wama adroka. Kata wama adroka kan apa artinya? Wama adroka mengandung pengertian ada sesuatu yang luar biasa berkaitan dengan pertanyaan wama adroka. Ya, ada sesuatu yang luar biasa terkait dengan wama adroka al-qadar. Ada keluar biasaan yang terjadi pada saat Lailatul Qadar itu. Ini barangkali rahasia yang kemudian sebagian diterangkan dalam ayat Al-Quran. Nah, kata-kata wama adroka memang ada di banyak tempat. Misalnya wama adroka mal qariyah, wama adroka mal ghasyiyah, wama adroka mal hutamah. Berarti ada sesuatu yang luar biasa ketika menunjuk kata yang setelah wama adroka. Nah, itu ada rahasia luar biasa yang barangkali sebagian informasinya dijelaskan dalam ayat-ayat itu. Nah, begitu juga dengan wama adroka mal qadar. Di situ dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu rahasianya. Kita juga nggak tahu Lailatul
alfa ya, 1000 tahun, 1000 bulan maksudnya. Nah, itu rahasia yang kemudian harus ditelusuri lebih jauh. Harun Ahwisyah lebih baik dari 1000 bulan. Nah itu kan kalau orang yang dengan serampangan mengatakan udah kalau sudah dapat kemuliaan Qadar nggak usah beribadah aja, itu kira-kira ya. Kan itu tidak. Ada rahasia yang tidak kita ketahui sebetulnya apa yang terkait dengan istilah yang digunakan Al-Quran la'al 1000 bulan. Kita nggak tahu persisnya. Jadi di situ ada keluar biasaan yang terkandung dalam kata al-fusyahrin ya, 1000 bulan. Kemudian tanazzalul malaikatu waruhu fiha, tanazzalul ketika malam Qadar itu malaikat turun, sehingga ada yang mengartikan Al-Qadar itu juga dengan kesempitan selain kemuliaan. Kenapa? Ya barangkali karena demikian banyaknya malaikat yang turun ke bumi ini. Nah itu, sehingga diartikan ada kesempitan makna dari kata Al-Qadar selain kata kemuliaan. Itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dengan izin Tuhan. Salam minkum, di situ kan amri rabbihim, mengatur semua hal yang terkait dengan kehidupan umat manusia. Nah, apakah ini hanya terjadi pada 15 abad yang lalu atau terjadi pada ketika malam Lailatul Qadar yang penuh kesungguhan ditemukan, didapatkan, diperoleh oleh seseorang. Nah, itu juga kita nggak tahu ya mengenai tanggal 21 kah, 23 kah, 25 kah, 27 kah, atau 29 kah. Ya memang ya ada sejumlah hadis yang mengatakan tanggal 27 atau 29. Itu kan juga belum pasti. Tanggal 27, 29. Yang terpenting barangkali adalah bahwa kita diminta untuk sungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan saja kan ada cara-cara yang dituntunkan oleh ajaran agama. Misalnya kan salah satunya adalah itikaf. Salah satunya itikaf di masjid dengan mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menyimak Al-Quran, mengevaluasi diri selama hari-hari ketika kita sedang melakukan itikaf. Dan setidaknya kalau tidak itikaf pun barangkali dengan membaca, merenungi dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran ketika kita membacanya. Jadi tidak hanya sementara misalnya mengejar khatmil Quran dengan sekian kali dalam bulan Ramadan, tidak hanya itu ya, tapi juga dengan mempelajari, memahami ya, mencermati apa yang terkandung dalam Al-Quran dan kemudian direfleksikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Itu barangkali yang terpenting. Sehingga dengan kata lain ada kesungguhan. Nah, kalau kesungguhan itu ada pada kita sekalian untuk mencari, untuk memperoleh Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, itu luar biasa bagi orang yang bersangkutan. Saya pun nggak tahu bisa memperhatikan, dan kita juga nggak tahu persis bisa memperoleh Allah atau tidak. Hanya saja barangkali saya pernah melihat TikToknya NASA katanya ya, ceritanya yang berkaitan dengan ada salah satu peristiwa setiap tahun satu malam ya, ketika meteor itu tidak jatuh ya. Biasanya tiap
malam itu ada meteor 20 lebih yang jatuh ke muka bumi, tetapi diterangkan di situ ada satu malam yang tidak satupun meteor jatuh ke muka bumi. Tetapi karena mereka kan tidak tahu tentang malam Lailatul Qadar, ya, sehingga ya biasa-biasa saja. Tetapi setelah dicermati oleh salah seorang ahli dari Mesir, barangkali ini terkait dengan ciri-ciri yang dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar. Itu kan luar biasa kalau memang TikTok itu menginformasikan betul ya, kalau NASA itu memang memberikan informasi adanya satu malam yang memang tidak ada meteor yang jatuh ke muka bumi ini. Nah, kan luar biasa. Berarti salah satu dari sekian ayat yang dilakukan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, itu ya. Karena bahaya tadi Khatam al-Fasyahrin, kemudian di dalamnya setelah itu dikatakan semua urusan orang yang bersangkutan yang mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah akan dibimbing kapan dan dimanapun oleh para malaikat. Ya itu. Ya meskipun kita sesungguhnya bisa berusaha maksimal, tetapi kemudian kalau dibimbing langsung oleh malaikat kan alhamdulillah ya, karena seperti kita ketahui manusia yang dalam konsep probabilitasnya, kemungkinan baik dan kemungkinan buruknya, kemungkinan diberi arahan oleh setan dan kemungkinan diberi petunjuk oleh para malaikat. Nah itu yang barangkali akan terjadi pada seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga seperti saya katakan tadi harus ada kesungguhan, karena tidak serta-merta setiap orang akan memperolehnya, tidak serta-merta ya. Tapi harus ada niat kesungguhan yang ada pada diri setiap orang untuk mencoba ya, dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh hadis Nabi. Salah satunya adalah itikaf, kemudian juga salah satunya yang lain membaca Al-Quran dengan kesungguhan, mencermati apa yang ada dalam kandungannya, dan kemudian merefleksikan diri, mengevaluasi diri berkaitan dengan apa yang pernah kita lakukan, dan barangkali punya mimpi apa yang akan dilakukan pada malam-malam setelah Lailatul Qadar. Ini barangkali yang harus kita kerjakan selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang 21 sudah lewat, tapi kita nggak tahu apakah sudah terjadi malam Lailatul Qadar itu, kita nggak tahu. Tapi ada kesungguhan yang maksimal pada kita masing-masing. Masih ada 23, masih ada 25, masih ada 27, dan masih ada 29. Oke, barangkali untuk menguatkan ciri-cirinya, saya akan membacakan sebuah hadis dari Ahmad ya, Imam Ahmad, yang berkaitan dengan ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Lailatul Qadri fil asril bawaqi man qamahumma ibtigha hisbatihinna wa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa hiya lailatul witri tis'un aw sab'un aw khamsatun aw salasatun aw akhirul lailah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna amaratal lailatul qadri annaha safiyatun balajatun kana fiha qamaran sati'an sakinatan sajiyatan la yuraddu fiha wala hara wala yahillu likawkabin ayyarum bihi fiha hatta taswir inna amartaha anna samsa sawihataha takhruju mustawiyatun laisa laha sa'aimul mislal qamar lailatul badri wala yahillu li syaitan ay yahruja ma'a yaumaidin.
Artinya sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam itu karena berharap keutamanya, nah ini kesungguhan, berharap keutamanya, maka sungguhnya akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan malam itu adalah pada malam ganjil ke-29, ke-27, ke-25, ke-23 dan malam terakhir bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah malam cerah, tandanya malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Itu ciri-ciri tanda Lailatul Qadar. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparkan bintang. Nah ini yang tadi saya lihat dari TikTok. Pada malam ini tidak dihalalkan dilemparnya bintang, meteor yang jatuh itu, sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi hari terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Itu ciri-ciri dari malam dan hari Lailatul Qadar. Ya mudah-mudahan kita bisa memperolehnya, mudah-mudahan ya, karena tadi ada kesungguhan bagi orang yang bersangkutan untuk memperoleh Lailatul Qadar, karena bonusnya yang sangat luar biasa, seperti beribadah selama 1000 bulan. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.